Salam damai sejahtera, salam saudara sekasih dalam Kristus. Hari ibadah. Hari ibadah di dalam tradisi Yahudi atau di dalam tradisi perjanjian lama tepatnya, memang hari Sabat, hari ibadah. Sesuai dengan Keluaran pasal 20, berkaitan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh, hari perhentian. Namun di dalam perjanjian baru ada sebuah pengertian yang tidak lagi mengikuti tradisi perjanjian lama secara mutlak. Karena baik itu murid-murid, para rasul maupun bapak-bapak gereja memulai ibadah itu pada hari pertama. Hari pertama itu dimulai atau diawali dengan hari kebangkitan. Nah, ini yang disebut sebagai hari di mana Tuhan menyatakan kehidupan baru. Sehingga ada perubahan secara signifikan. Sabat ke hari Tuhan hadir, hari Tuhan bangkit. Nah, ini yang disebut dengan, kita memakainya dengan istilah hari Minggu. Jadi hari Minggu menjadi hari ibadah. Tentu berbeda dengan Judaisme yang menentukan Sabat itu Sabtu, hari ketujuh. Tetapi hari pertama menjadi hari ibadah bagi orang Kristen di seluruh dunia. Ini bukan kesepakatan konsili, diawali dari tradisi. Jadi tradisi dimulainya hari ibadah itu hari pertama, yaitu hari Minggu. Nah, kalau ada orang Kristen yang mengikuti tradisi perjanjian lama, jangan merendahkan atau meremehkan orang Kristen yang mengikuti tradisi para rasul dan bapak-bapak gereja. Mengapa demikian? Ya karena selama puluhan tahun atau ratusan tahun dan bahkan puluhan abad, orang Kristen memang menghadiri hari ibadahnya bersama, itu hari Minggu. Nah, hari Minggu juga kan tidak dari jam 00 sampai jam 23.59 ibadahnya. Tetapi ada momen entah 2 jam, entah 3 jam, itu ibadah bersama. Tidak di tiap jam, tiap menit, tiap detik ibadah, tidak. Tapi ada di hari di mana hari Minggu itu beberapa jam saja. Mengapa demikian? Karena memang tradisi para rasul dan tradisi bapak-bapak gereja memberikan kepada gereja di timur, di barat, mengikuti tradisi itu. Jadi saudara, kalau kita mengkritisi kenapa tidak ikut tradisi perjanjian lama di hari Sabat, karena kita sudah bergeser, bukan konstruksi berpikirnya, tapi bergeser pada penggunaan waktunya, Sabatnya, atau hari perhentiannya, hari ibadahnya. Yang perlu dikritisi oleh kita adalah, kalau hari Minggu itu hari ibadah, maka hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu 6 hari, di situ kita harusnya bekerja keras. Di situ kita harusnya berkarya, tidak ada rehatnya. Jadi Senin sampai Sabtu seharusnya kita di situ aktif, produktif, kreatif, inovatif, mengembangkan seluruh kapasitas yang kita punya. Entah itu pikiran, perasaan, kehendak, tubuh, ada pergerakan, ada sebuah dorongan untuk mengerjakannya itu, melakukannya itu. Nah, itu kalau kita memang mau menerapkan hari Minggu itu sebagai hari ibadah. Jadi Senin sampai Sabtu harus berkarya, produktif, kreatif, inovatif, menjadi orang-orang yang berkarya dengan kuat. Nah, kalau sebaliknya, kalau ada Kristen yang ingin menerapkan tradisi perjanjian lama, di mana Sabtu menjadi hari ibadah, Sabat, maka hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu harus bekerja. 6 hari bekerja. Pertanyaannya, kritis yang kita lakukan adalah, apakah yang menyelenggarakan hari Sabat itu sebagai hari ibadah, hari Minggunya itu kerja? Hari Minggunya bukan hari libur. Ya, secara nasional dan internasional, hari Minggu itu hari libur, bekerja. Tapi dalam konstruksi berpikir, karena kita mengikuti tradisi perjanjian lama, maka hari Minggu juga harus kerja. Bukan hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau yang menyelenggarakan ibadah hari Sabtu sebagai hari Sabat, sebagai hari ibadah bersama, kerjanya tidak 5 hari, kerjanya tetap 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Minggu hari pertama.
Karena itu setiap penentuan waktu yang kita ikuti tradisi perjanjian lama atau tradisi para rasul dan bapak-bapak gereja, selalu ada konsekuensi logisnya, yaitu 6 hari kerja, 1 hari ibadah. Kalau kita mau kritisi lagi, apakah 24 jam di hari ibadah itu, entah Sabtu, entah Minggu, itu betul-betul ibadah? Bukankah kita seringkali menemukan di lapangan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan di hari di mana kita ibadah secara utuh? Saya percaya rumah sakit tidak mungkin kosong, pasar tidak mungkin kosong, kemudian juga produk-produk lokal maupun yang pabrikan tetap tidak akan kosong pada hari Minggu juga. Berarti ada yang bekerja, ada yang mengoperasionalkan, baik bekerja di rumah sakit, di keamanan, dan sebagainya. Kalau kita ingin merujuk pada konsep bahwa hari Minggu itu ibadah, hari Sabtu itu ibadah, tidak boleh bekerja. Pertanyaannya, apakah setelah ibadah komunal, seluruh yang lain tidak ada kerja? Jadi santai, betul-betul relax, rest, tidak ada aktivitas. Kalau kita mau kritisi dan kita mau evaluasi, ternyata tidak demikian, saudara. Ternyata kita menemukan, dan kita mungkin bahkan sampai sekarang melakukannya, setelah kita ibadah pagi, misalnya di gereja kita, 2 jam atau 3 jam, ternyata setelah itu kita beraktivitas yang lain. Dan aktivitas yang lain beragam. Ada yang bekerja, misalnya di rumah sakit, di keamanan, dan sebagainya. Jadi kita harus jujur terhadap apa yang kita putuskan. Pada hari ibadah, entah Sabtu, entah Minggu, kalau kita ikuti tradisi perjanjian lama atau tradisi para rasul dan bapak-bapak gereja, yang mana yang saudara pilih, kita harus tahu bahwa hari itu kita nggak boleh bekerja. Tapi mengapa kita masih bekerja? Mengapa kita masih mencari uang dan menafkahi keluarga atau mendapatkan berkat yang dari Tuhan? Nah, artinya saudara, 2-3 jam di hari ibadah, Sabtu dan Minggu, kita harus benar-benar meyakini bahwa itu yang paling penting, itu yang paling utama, ibadah bersama. Karena perintah Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Pada hari yang ke-7 itu, pada hari Sabat itu engkau beribadah, seluruh keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, cucumu, bahkan orang yang bekerja di rumahmu. Pertanyaannya, lagi kritis lagi terhadap diri kita, apakah waktu ibadah, entah hari Minggu, entah hari Sabtu, terserah saudara mau ikut tradisi perjanjian lama atau ikut tradisi para rasul dan gereja atau bapak-bapak gereja, yang pasti seluruh keluargamu ibadah pada hari itu. Apakah anak-anakmu beribadah bersama? Apakah keluargamu yang serumah beribadah bersama? Apakah pekerja-pekerja di rumahmu beribadah bersama? Satu hari itu. Jadi jangan cepat-cepat mengambil suatu tindakan menilai dan menghakimi bahwa kalau ibadahnya hari Sabtu, itu pasti lebih dekat, lebih benar. Kalau ibadahnya hari Minggu, itu tidak lebih benar. Gitu. Jadi kita harus lihat konsekuensi logis daripada apa yang kita putuskan. Bagaimana saudara menilai? Dari situlah saya dan saudara bisa menunjukkan identitas kita. Jadi dalam hal ini, saya hanya memberikan pendapat, pemikiran, bahwa bagi saudara yang ingin melaksanakan ibadah pada hari Sabtu, Minggu harus kerja. Minggu harus produktif. Begitu sebaliknya, bagi saudara yang ibadahnya hari Minggu, Sabtu harus bekerja, Sabtu harus produktif. Sabtu harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri, bagi keluarga.